Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Na'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, taqullaha mastata'tum, wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, berbahagia sekali kita sore hari ini Allah takdirkan untuk kita bersama-sama duduk di majelis ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan ini ada manfaatnya dan Allah memberikan manfaat untuk diri kita dan untuk saudara-saudara kita, dan semoga keberkahan Allah memberikan selalu memberikan kepada kita dimanapun kita berada. Amin Allahumma taqabbal minna. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, hari-hari ini atau bahkan tahun-tahun ini kita atau saya menyebutnya sebagai amul ibtila atau hari-hari ujian atau tahun ujian, di mana kita merasakan semuanya kondisinya berbeda dengan tahun-tahun 3-4 tahun yang lalu, ya. Terutama dengan adanya COVID-19 ini, ya. Selain tentunya ada ujian-ujian yang lain. Yang belum menikah diuji untuk sabar, gitu, ya. Yang sudah menikah juga diuji untuk syukur mau sabar dan syukur, ya. Dan semuanya kita memang dunia itu adalah tempat ujian, sementara akhirat itu adalah tempat untuk kita memetik hasilnya. Bapak Ibu sekalian, ulama memberikan kepada kita nasihat. Al-ibtila'u, ujian itu laisa bi ikhtiyarika li quwwatika. Ujian itu tidaklah untuk menguji kepada kalian seberapa kuat jasad kalian, seberapa kuat badan kalian untuk menghadapi ujian itu. Walakin akan tetapi al-ibtila, ujian itu adalah untuk menguji seberapa kuat kita ini memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menguji seberapa kuat kita ini bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat ujian. Jadi ketika kita kena atau ketika kita ada corona, kemudian kita tidak terpapar atau kita terpapar, itu bukan untuk menguji badan kita. Oh, berarti yang terpapar itu orang baik, tidak baik, atau orang yang tidak terpapar itu orang yang baik. Tidak di situ letaknya. Tetapi dikatakan baik, dikatakan lulus ujian itu ketika menghadapi ujian-ujian itu dia senantiasa bergantung, dia senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat ujian. Jadi seberapa besar kita itu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Ini saya agak batuk karena 2 hari yang lalu makan gorengan agak banyak, jadi batuk.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita, wasta'inu bisyabri wassalah. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya minta tolong kepada Allah itu sungguh berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk, ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian, di sini stressingnya adalah sekecil apapun kita ini menghadapi masalah, yang terbaik adalah kita ini bergantung memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sabar dan dengan sholat. Dulu kita pernah mengkaji surat Yusuf. Di dalam surat Yusuf itu disebut sabrun jamil, sabar yang indah. Bahkan di situ disebut 2 kali di dalam 2 ayat. Sabrun jamil pada ayat-ayat awal-awal dan ayat-ayat agak akhir. Sabrun jamil. Apa arti sabrun jamil? Sabar yang indah. Ya, jadi sabar yang indah. Nah, ulama-ulama tafsir menjelaskan kepada kita bagaimana sabar yang indah itu. Satu, tidak mencela, tidak mengeluh. Jadi ketika diuji itu tidak mengeluh, tidak sambat sana sini, ya. Kemudian kalau terpaksa mengeluh, terpaksa sambat, itu mengeluh sambatnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar yang indah itu adalah ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berharap pahala dari Allah, berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, berharap belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ketika kita diuji oleh Allah, hendaknya kita tetap mencari solusi, hendaknya kita tetap mencari jalan keluar. Jadi sikap seorang muslim ketika diuji itu bukan pasrah statis menentok, tidak, tapi tetap harus berikhtiar. Dan perlu digarisbawahi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika kita ini diuji oleh Allah, kemudian kita ini dalam tanda petik gagal dalam ujian itu atau berhasil dalam ujian itu yang dinilai oleh Allah itu bukan berhasil dan tidaknya. Atau misalnya seseorang, ya, dalam diuji ketika COVID inilah, ya, ketika COVID ini, kemudian dia pasrah, maka yang dinilai oleh Allah itu bukan kepasrahannya kualitatifnya, bukan oh dia mati, tidak begitu, tapi seberapa besar ikhtiar yang sudah dia lakukan. Artinya begini, takdir, ya, takdir seseorang itu tidak mendatangkan pahala. Yang mendatangkan pahala apa? Ikhtiar manusia untuk mendapatkan takdir itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang ikhtiar sudah berubah dan kemudian dia mati, ya, maka yang dinilai oleh Allah itu adalah apanya? Ikhtiarnya. Walaupun misalnya dia memang takdirnya ketika itu mati, dia tidak berobat pun juga akan mati. Tapi ketika dia tidak berobat, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, karena dia tidak ada ikhtiar, karena dia tidak ada usaha. Jadi yang dinilai oleh Allah bukan hasil takdir itu, tapi yang dinilai oleh Allah adalah bagaimana sikap dia menghadapi takdir itu dengan apa? Ikhtiar atau dengan usaha. Jadi ya, maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, monggo ya, ini bagi usaha-usaha dohir kita, selain kita tentunya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kondisi saat sekarang ini jaga kesehatan secara baik-baik. Kemudian istilah saya, jangan lebay dan jangan abai. Istilah saya saja. Lebay
ada sebagian kita mungkin mengatakan virus itu nggak ada lah, wis itu iblis, itu dajjal, itu konspirasi gitu. Nah itu bahasa-bahasa yang menurut saya lebih kita percaya atau tidak itu konspirasi atau tidak ya itu, tapi faktanya virus itu ada ya. Entah itu konspirasi dari siapa-siapa, tapi fakta yang ada di hadapan kita, virus itu ada. Ya, apakah itu alami, wabah, ataukah itu konspirasi, itu bukan wilayah kita untuk membahasnya, karena kita orang awam dalam perkara itu. Atau bahkan lebih yang lain, ini cara mengamalkan agama yang salah. Ada orang terpapar virus, kemudian dia cara mengobatinya dengan makan misalnya satu bawang lanang atau bawang wedok itu, bawang lanang, terus dibarengi dengan sholawat ping 1000 gitu. Jadi membaca sholawat 1000 kali, kemudian meletak bawang gitu lah. Ini cara-cara yang lebih. Kenapa? Ya karena itu tidak ada cara yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, atau bahkan nggak ada bawangnya, ketika untuk menghindari itu mengamalkan amalan-amalan ritual-ritual tertentu. Nah ini sementara itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang kedua, jangan abai lah. Kita tetap menjaga prokes, protokol kesehatan. Kemudian kita berusaha untuk menjaga stamina kita. Yang sing cek nom-nom ini cek kuat-kuat ya. Paling misalnya terpapar gitu itu OTG gitu ya. OTG. Nah, cepat mari. Ya. Tetapi kasihan berjejer dengan orang-orang yang sudah usia lanjut. Jenengan OTG, jejer jenengan bapak jenengan atau orang yang sudah sepuh di atas 50 tahun atau bahkan 60 tahun. Nah ini sementara staminanya agak berbeda ya dengan jenengan yang masih muda. Kayak Mas Ridho ini Masya Allah ya, staminanya tapi tadi jangan abai, tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian ini yang menjadi keluhan-keluhan dari ini ya, saya mewakili takmir masjid, keluhan-keluhan dari takmir masjid. Kadang-kadang sikap kita ini kurang menghormati seseorang atau bahkan kurang menghormati aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Satu, menjaga ukhuwah. Dua, menghargai kesepakatan atau menghargai orang yang menentukan kebijakan tersebut. Kemudian yang ketiga, ada hadis la doror wala dirar. Janganlah kita ini melakukan sesuatu yang membuat madarat kepada diri kita dan membuat madarat kepada orang lain. Maka kita saling menghargai. Tapi judul dari ini istilahnya bukan kajian gitu. Apa istilahnya Mas? Sharing ya. Saya ditanya apa judulnya, ya saya memberikan judul tema ketika itu mengambil hikmah dari mantan pasien COVID. Rumah sakit mendapatkan gelar baru LC, lulusan COVID sebenarnya. Jadi begini, tepatnya dari Ahad tanggal berapa pertengahan Juni ya. Itu anak saya yang paling kecil itu ada keluhan-keluhan bagaimana orang yang terkenai corona, kemudian dia swab di rumah sakit RSI Kalasan ya, dan hasilnya memang positif. Nah kemudian Seninnya
kami sekeluarga, tentunya selain anak yang paling kecil tadi juga swab di tempat yang sama. Kemudian saya dengan istri didapati positif, walaupun saya ketika itu belum ada keluhan sama sekali. Kemudian istri juga positif, nah anak saya yang dua lainnya itu negatif. Dan yang negatif itu saya suruh untuk mengungsi tidur di rumah di Lokem Lanang ya. Kemudian saya bertiga di rumah. Nah, kemudian saya terasanya agak demam, rasanya badan ngilu, nggak enak itu Senin siang atau mungkin lebih terasa lagi Senin sore gitu. Kemudian yang saya keluhkan ketika itu yang paling dominan itu adalah sesak nafas, kemudian juga badan lemes, makan terasa nggak enak gitu. Nah itu kemudian saya di rumah, isoman di rumah kurang lebih 5 hari, tapi tidak membaik, justru pernapasan saya justru semakin memburuk gitu. Kebetulan di rumah ada alat untuk ngecek apa itu, tensi ada, suhu ada, kemudian untuk ngecek saturasi juga ada gitu. Nah, sehingga saya setiap beberapa jam dicek oleh anak saya, kemudian dilaporkan kepada anak saya yang nomor 1 yang kebetulan juga dokter di RSI. Jadi ada misalnya suhu jam sekian, suhu sekian, kemudian tensi sekian, kemudian saturasi sekian. Nah pada hari yang kelima ini saya mengalami sesak yang agak serius gitu gitu. Saturasi saya kurang lebih 90, padahal normalnya berapa? 96 sampai 100 lah itu. Sekarang pun saya masih labil sekali saturasinya, masih 95, kadang-kadang malah 94 gitu. Tapi kadang-kadang juga sudah 97, 98. Kalau habis istirahat itu saturasinya tinggi gitu. Tapi kalau ngomong kayak gini nanti habis dicek itu paling 94 gitu. Nah kemudian akhirnya karena semakin memburuk, saya jam 12 malam itu dihubungi anak saya, dibawa ke rumah sakit. Awalnya saya menolak, ini rumah wae ininya gitu, tapi ya dengan beberapa diskusi akhirnya saya harus ke rumah sakit lah gitu. Kemudian di rumah sakit saya di rongsen, hasil rongsennya itu mengalami paru-paru saya mengalami peradangan, ada selaput putih di paru-paru, sehingga itu yang menyebabkan sesak nafas saya ini. Nah singkat cerita akhirnya saya harus opnam di situ. Opnam tidak langsung masuk di bangsal isolasi, di UGD dulu kurang lebih sehari. Jadi saya resmi jadi pasien itu subuh, kemudian siang masih di UGD karena isolasi masih penuh nih. UGD jadi ya hanya tidurnya di ini, misalnya UGD ini dipan tidurnya di, jadi banyak orang lalu lalang ini. Nah, kebetulan kemudian kurang lebih jam 2 siang di UGD itu ada seperti kamar ini ada 2 kamar itu ya. Ada 2 kamar yang penghuninya itu meninggal gitu. Penghuni yang meninggal di UGD, kemudian dibersihkan, kemudian disuruh untuk menempati saya. Nah, itu wes drop net gitu. Jadi dibersihkan, padahal habis meninggal dan keluarganya masih nangis-nangis. Nah, kemudian dibersihkan setelah itu yes, drop lah gitu. Nah kemudian malamnya jam 8 lebih lah saya dipindah ke bangsal isolasi. Di dalam bangsal isolasi itu ada 10 pasien juga yang sama semuanya positif, kemudian dirawat di sana.
Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kalau kita lihat kenapa banyak sekali pasien-pasien positif yang masuk di rumah sakit itu secara persentase lebih dari 50% itu meninggal. Mungkin kalau jenengan istilahnya amati, kebanyakan pasien yang masuk dalam rumah sakit itu lebih dari 50% meninggal gitu ya. Beberapa sebab, satu diantaranya adalah terlambat di dalam memasukkan ke rumah sakit. Ada yang saturasinya tinggal 80 dimasukkan ke rumah sakit, nah itu sudah berat sekali. Ada bahkan yang lebih rendah dari itu. Kayak mungkin yang hadir ini kenal sama Ustadz Sembodo, ya. Belum dia teman akrab saya sendiri, sering kita diskusi di rumah saya. Ya. Itu ketika dimasukkan di rumah sakit, saturasinya sudah di bawah 80. Nah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu pertama tadi, ya, jadi terlambat. Kemudian yang kedua, beban psikis yang berat. Ini yang paling berat ini ya, beban psikis yang paling berat. Saya mengalami sendiri beberapa hal. Satu, minum obat. Mungkin kalau obat istilahnya kurang tepat, mungkin vitamin gitu ya. Vitamin atau multivitamin. Karena kalau virus COVID corona belum ada obatnya gitu. Jadi vitamin lah saya menyebutnya. Minum obat. Saya selama seminggu pertama di situ, itu sehari itu kurang lebih 40 butir dalam sehari. Jadi pagi 15, kemudian nanti siang 5, kemudian nanti sore 5, kadang-kadang sore 10, malam 15. Kemudian nanti jam 12 malam dibangunkan, kalau bisa tidur, kalau nggak tidur ya pokoknya dikasih obat gitu. Dan yang kedua, saya setiap hari disuntik 15 kali. 15 kali, yang 10 itu lewat infus. Di infus, saya di rumah sakit 11 hari, di infus 10 hari ya. Itu justru yang paling sakit itu memasukkan obat lewat infus itu paling sakit. Kalau dicoblosi itu ya sakit ya, tapi tidak begitu ya. Nah, itu faktor psikis yang menjadikan penderitaan tersendiri. Setiap hari selanjutnya itu obat mana itu ya. Nah ini bangun tidur ngerti ada obat di depannya suruh minum. Itu yang pertama ya, jadi faktor psikis yang pertama. Tapi ada orang mengatakan, wah ini berarti overdosis gitu ya. Mungkin kalau istilah saya, kalau kita overdosis itu seakan-akan menyalahkan pihak dokter atau pihak farmasi. Kalau istilah saya mungkin bukan overdosis, tapi beban psikis yang terlalu berat menghadapi obat yang banyak itu gitu. Kemudian yang kedua, selama 11 hari di ruangan isolasi itu yang meninggal itu sudah 5 gitu. Jadi hampir 2 hari sekali atau rata-rata 2 hari sekali itu nonton samping depannya itu meninggal gitu. Nah, terus besok lagi tempat yang lain, nah itu ya. Ini dan saya beberapa kali melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana cara meninggalnya gitu. Nah itu kan ya beban tersendiri itu ya. Kemudian yang ketiga adalah suasana. 24 jam di kamar isolasi itu hanya ditunggu perawat itu 6 jam. Pagi 2 jam, kemudian pagi itu antara jam 7 sampai jam 9, siang itu antara jam 1 sampai jam 3, kemudian
malam itu antara jam berapa itu ya? Jam 8 sampai yang sore ya. Jadi ini pagi itu jam 7 sampai jam 9, kemudian sore itu jam setengah 5 sampai isya, kemudian malam jam 11 sampai jam 1. Nah ini. Sing lainnya itu kon urip dhewe. Jadi kon urip dhewe wis pokoke jerit-jerit mengeluh bengak-bengok ya wis radian enggak diparani karena apa? Ya memang ada dari balik kaca itu ada yang mengawasi. Tapi kalau bukan jamnya, wis kita tulung-tulung yang ngopo itu tidak akan ditulungi. Karena untuk bisa masuk ke dalam kamar isolasi itu harus pakai APD, jadi memang prosedurnya harus ketat. Nah, jadi banyak pasien-pasien yang meninggal itu di masa-masa tidak ada perawatnya. Ketika dalam kondisi sakit, nah dia nggak betah, akhirnya nyopoti infus, akhirnya nyopoti ventilator, oksigen. Nah itu yang kemudian menjadikan berlanjut sampai kepada kematian. Kemudian yang ketiga, nah ini secara pribadi, pada hari yang kedua ketiga itu saya itu dijejerke sama pasien yang gila tapi positif. Nah, gitu. Gila nih positif, nah ini sekaligus ini meruntuhkan pemahaman bahwa wong edan ra iso lara gitu. Nah, gitu. Ada pemahaman wong edan ge ora iso ge, ora nggo masker nggih, wis ngopo-ngopo mangane sak-sake ya ora lara. Lah ini meruntuhkan pemahaman itu. Faktanya saya melihat sendiri, bahkan di samping saya sendiri itu orang edan terpapar positif. Lah saya yang tidak kuatnya dan itu mendonkan, menurunkan psikis dan menurunkan, ya saya kayak pasrah gitu aja gitu. Itu orang gila ini melakukan hal-hal yang kurang nyaman menurut saya. Satu, dia nggak mau tidur, jalan-jalan aja. Kedua, maaf, BAK, BAB itu di tempat itu. Jadi ting cerepret nenggon tempat itu jejer di tempat saya. Dan kadang-kadang tangannya dia itu memegangi makanan-makanan di tempat saya itu. Wah ini ya, jadi wis Kurwal. Untungnya penciuman saya itu nggak begitu tajam. Tapi perawat-perawat yang ganti pempes dia itu sampai muntah-muntah itu. Akhirnya saya hari yang kedua di jejer itu saya kayak udah merasa nggak kuat, kondisi saya semakin drop. Saya ngebel anak saya, kebetulan anak saya di rumah sakit itu sebagai ketua apa istilahnya, satgas ketua satgas COVID-19 di rumah sakit itu. Saya ngebel namanya Afif, tolong aku dipindah dari bed ini saya sudah kayak nggak kuat ini. Tapi jawabannya anak saya, sabar bah gitu. Ini dereng enten tempat untuk karena full semuanya gitu. Jadi jawabannya sabar, belum bisa gitu. Ya, sampai 2 hari akhirnya sudah saya pasrah lah wes gitu. Akhirnya pada hari yang ketiga saya dipindah itu karena agak jauh dari tempat saya itu ada yang meninggal. Nah saya baru dipindah dari bed yang saya tempati itu. Ini pun rodo ayam, memulihkan stamina gitu. Ini ya. Dan hari berikutnya yang orang gila ini dirujuk di rumah sakit jiwa Pakem itu namanya Gracia, dirujuk di sana. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadi itu sampai pada hari ke-7, jadi kondisi saya drop-dropnya sampai pakai oksigen, dan bahkan saya pada hari pertama dan hari kedua
saya masih satu bangsa dengan putranya Dr. Arif Toncat Takmir Baitur Rahman ya. Kan beliau juga terpapar dengan anaknya ya. Jadi beliau wafat itu 2 hari kemudian saya masuk. Nah, ketika saya masuk, putranya yang namanya Mas Nasir itu masih di situ dan masih sekamar dengan saya 2-3 hari kalau tidak salah ini. Jadi saya mendapatkan cerita tentang meninggalnya Dr. Arif itu juga dari teman-teman sebangsa, bukan sebaya, sebangsa di sini. Nah itu ya, terus kemudian pada hari ke-8 dan seterusnya kondisi saya sudah semakin membaik. Hari ke-10 di Rawson, kemudian hari ke-11 sore saya bisa pulang. Nah bapak-bapak ibu sekalian, dari apa yang saya sampaikan ini ada beberapa hikmah yang saya sendiri mengambil pelajarannya. Yang pertama, bahwa ketika kita ini bergantung kepada manusia, tidak ada apa-apanya manusia itu. Ya, tidak ada apa-apanya, tidak bisa menolong dan hanya berujung kepada kekecewaan. Tadi saya contohkan ya, saya minta tolong kepada anak saya sendiri untuk memindahkan posisi bed saya saja sudah nggak bisa. Maka ketika itu sudah, wah ini saya salah ini. Saya berharapnya kepada manusia. Sudah saya pasrah nih Allah lah gitu ya. Sudah terserah Allah harus ditapak saya. Dan itu justru malah menenteramkan saya. Tapi ketika saya mengharap kepada si A, si B, si C, itu justru yang ada hanya kekecewaan demi kekecewaan saja. Maka dalam segala sesuatu kita mencukupkan diri untuk berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa kita ini sebetulnya manusia ini sangat lemah sekali, dan seakan-akan nggak ada harganya sama sekali. Kalau dulu ada orang meninggal, itu sak kampung itu dong melayat gitu ya. Dong melayat, istilahnya nguntake, memberikan penghormatan terakhir. Kalau sekarang orang meninggal gimana? Ya, justru malah dijauhi gitu ya. Nah ini jadi kita ini manusia ini sangat hina sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sangat lemah sekali. Ya. Kita itu nggak bisa apa-apa sebetulnya. Kayak tadi saya contohkan, ketika tidak ada perawat di situ, kemudian dia mengalami kondisi yang tidak mengenakan, hanya nyampluk tangannya, mungkin nyampluk selang oksigen atau nyampluk ventilatornya, akhirnya mengalami anfal dan akhirnya kemudian meninggal. Nah, itu hal-hal yang kecil sekali sebetulnya. Saya sendiri ketika awal-awal pada hari kedua, ketiga awal ya, ketika awal saya disuntikkan NAC itu asam apa itu? Asam klorida. Nah itu menambah sesaknya saya jelas, seakan-akan sudah nggak kuat itu ya. Terus nafasnya sudah ngos-ngosan. Ketika itu saya belum dioksigen. Nah itu saya istilahnya merasakan kita ini manusia itu lemah sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di dalam kondisi-kondisi semacam itu tadi. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kita ini hidup itu jangan jumowo. Jumowo itu apa ya? Bagusi atau sesumbar. Oh aku wong ngampuh ora kena aku, jangan. Ya. Oh aku cik enom kena aku, enggak kena aku, jangan ya. Kita di mana saja kita ini tawadhu saja. Ya, kita la haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi semuanya itu kalau Allah itu berkehendak, tidak ada yang bisa untuk
mengelakkannya. Kita bersandar kepada Allah, jangan jumowo, jangan kita itu sombong, jangan kita itu sesumbar yang buruk-buruk lah. Dan faktanya banyak, saudara-saudara kita, sebagian saudara kita sing tadi dia mengatakan, wes aku ra kena virus itu ra ono, itu hanya macam-macam omongan lagi. Nah akhirnya sak keluarga kena wabah, nah lagi ngerasa gitu. Jadi monggo kita semuanya tetap menjaga diri, kita bersandar kepada Allah SWT, dan kemudian kita terus berikhtiar, dan kita niatkan ikhtiar itu bagian dari ibadah kita kepada Allah. Jangan hanya jaga takdir. Kadang orang takdiri mati ya mati. Nah, oke, takdiri mati ya mati. Tapi kalau kita itu mati hanya jaga takdir, kita nggak dapatkan pahala. Tapi kalau kita mati karena sudah ada usaha sebelumnya, maka Allah akan mengganjar usaha atau ikhtiar yang kita lakukan sebelumnya tadi. Ini sebagian dari hikmah-hikmah yang bisa saya sampaikan kepada Anda sekalian. Maka saya berharap monggo kita sing belum kena jangan kena gitu. Sing belum kena saya harapkan wis rasah kepengin ngerasa wong kena Covid gitu nggih. Wis intine iki rekoso tenan. Yen kon pilih kena Covid atau pilih maem sate, nggih. Maka saya mesti pilih maem sate gitu nggih. Jadi kena itu betul-betul rekoso. Apalagi kalau sudah menjadi pasien di rumah sakit. Kalau masih di rumah itu beban mental, beban psikisnya itu nggak begitu apa ya, nggak begitu berat. Masih iso kumpul keluarga, masih iso ya, macam. Kalau di rumah sakit dewean, nonton tiap hari kondisi suasana yang tidak mengenakan, selama 11 hari di sana, itu saya tidak mengetahui kondisi di luar ruangan. Saya menyangka 11 hari itu nggak pernah hujan, karena memang nggak terasa itu, nggak taunya saya tanya istri itu katanya malah hujan terus gitu ya. Nah, jadi untuk bisa melihat keluar itu sesuatu yang nikmat tersendiri ketika itu. Karena memang isolasi betul, melihat pemandangan luar sudah nggak bisa gitu ya. Nah ini maka saya harapkan Anda semuanya yang belum terkenai itu semoga tidak terkenai ya. Tentunya dengan usaha-usaha, dengan ikhtiar-ikhtiar yang makul, ikhtiar yang tertib, dan bertawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampun kepengin ngrasake. Aku tak ngrasake yang ngomong to larani. Oh gitu. Demikian Bapak-bapak, Ibu sekalian, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, entah dari pengalaman saya atau mungkin yang lainnya. Monggo saya kembalikan kepada Mas Jabir dulu. Oke, terima kasih atas sharing pengalamannya. Tadi pesannya gimana? Jangan pengen merasakan, yang coba saja segera merasakan juga. Ada yang pengen sharing-sharing tentang hal ini, atau mungkin pengalaman, atau mungkin nasihat dan sebagainya? Ada ya, ada presnya Magus. Menyegarkan mulut loh, anjing. Ini dari sponsornya gimana ya? Nggak kelihatan. Enggak, siapa yang mau sharing-sharing? Mas ada waktu? Oh enggak, Mas ada. Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Tadi kan disebutkan ikhtiar ya, kita dinilai dari ikhtiar kita. Nah kemarin belum lama ini tadi ya, itu sempat viral juga ya tadi ya. Jadi ada seorang dokter, itu udah tinggi lah, udah profesor lah istilahnya, dokter senior. Yang kemudian dia sakit kan, kenapa?
Nah di akhir-akhir ayatnya dari dunia dia itu istilahnya kondisinya dia ngedrop. Nah terus mungkin istilahnya alat ventilatornya itu ya dia terbatas. Nah dia itu menolak gitu loh. Maksudnya kasihkan aja ke yang harapan hidupnya lebih tinggi misalnya gitu. Itu kan, nah akhirnya dia meninggal gitu kan, seperti itu sempat viral juga misalnya di kalangan dokter ya, sempat viral. Nah maksudnya bagaimana hubungannya dengan tadi ikhtiar tadi dan seperti itu. Iya. Nah maksudnya Kalau dia memilihnya dengan alasan ada orang-orang yang lebih penting gitu ya. Jadi dalam tinjauan fikih atau tinjauan Islam bagaimana? Kalau nanti kita ngaji surat Al-Buruj, di sana ada Allah menyebut Ashabul Ukhdud. Intinya ada seseorang yang rela untuk dibunuh dengan cara dipanah oleh raja agar orang lain itu bisa masuk Islam, ya. Jadi nanti ada istilah Ashabul Gulam, seorang pemuda yang dia dididik oleh pendeta, tapi juga dididik oleh tukang sihir. Yang satu mengajarkan sihir, yang satu mengajarkan Islam, gitu ya. Pendeta-pendeta Islam Nasrani, pendeta di zaman dulu di masa Bani Israel mengajarkan Islam. Nah akhirnya dia menguji ilmunya yang ampuh itu ilmunya dari tukang sihir atau ilmunya dari pendeta tadi. Ketika ada harimau atau singa yang berada di tengah jalan mengganggu orang, maka dia menguji itu dengan melempar singa itu dan mengatakan Bismillahirobbilgulam, ya, dengan mengatakan dengan nama Allah, ya, dengan nama Allah membaca Bismillah, Robnya alam semesta ini melemparkan. Kalau ini dia singa itu mati, maka berarti yang benar itu adalah ajarannya pendeta tadi. Dan betul akhirnya dilempar itu singa dan kemudian mati itu singa itu. Nah kemudian dia terkenal. Maka dia banyak orang minta obat kepadanya ketika sakit. Kemudian dia bertawasul kepada Allah dan akhirnya orang yang datang ke sana minta obat disuruh untuk masuk Islam atau disuruh untuk menyebut nama Allah dan akhirnya sembuh. Nah itu sampai kemudian akhirnya didengar oleh raja, gitu. Dia jadi buron sampai dibawa ke puncak gunung untuk dibunuh, tapi yang terbunuh justru bala tentaranya. Dibawa di lautan untuk dibuang di laut, tapi justru yang terbuang adalah bala tentaranya. Dan akhirnya dia datang, kalau kamu ingin membunuhku, maka kumpulkanlah rakyatmu semuanya, kemudian bidiklah dengan anak panah yang saya bawa ini. Tapi sebelum kamu membidik, ucapkanlah dengan ucapan Bismillahirobbilgulam, dengan nama Allah Tuhannya si gulam itu. Dan kemudian betul pemuda tadi dipanah, terkena kepalanya, mati. Tapi dengan ucapan sang raja mengucapkan Bismillahirobbilgulam itu tadi, maka seluruh rakyat ini semuanya masuk Islam. Nah ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa menolong orang lain, atau memberikan nilai manfaat kepada orang lain dengan kemudian mengorbankan dirinya sendiri, itu dalam kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan. Termasuk tadi ya, kasus tadi, saya berasumsi positif bahwa ya semoga sang profesor tadi termasuk dari kalangan orang-orang yang semacam itu. Jadi tidak termasuk dari kalangan orang-orang yang bunuh diri istilahnya itu. Begitu ya? Ada yang lain? Oke, satu lagi. Ini satu lagi pertanyaannya setelah itu kemudian bisa istirahat.
kaitannya dengan takdir, kan ada takdir mu'alaf dan takdir mubram yang tadi sempat Ustaz. Saya pernah baca bahwa ada sebuah hadis di mana itu menerangkan bahwa takdir dan doa itu saling berkejar-kejaran ya menuju langit. Siapa yang duluan itulah yang nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tanyakan itu penjelasannya gimana? Ya. Berkaitan dengan itu ada hadis yang sahih, ad-du'a yuradul qadha. Doa itu bisa membalikkan qadanya Allah. Jadi ketika seseorang itu ditakdirkan dengan takdir yang buruk, tapi dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian doanya itu diterima oleh Allah, maka bisa jadi Allah mengganti takdirnya yang buruk itu menjadi takdir yang baik. Kalau nanti kita ngaji hadis Arba'in Nawawi pada hadis yang keempat, di situ Syekh Utsaimin menjelaskan kepada kita tentang takdir ya, bahwa takdir itu ada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Untuk takdir yang baik, Allah sudah tidak akan merubah menjadi takdir yang buruk. Jadi ketika kita itu ditakdirkan masuk surga, ketika kita ditakdirkan dapat rezeki banyak, itu Allah tidak akan merubah menjadi yang berbalik. Tapi untuk takdir yang buruk, misalnya seseorang ditakdirkan masuk neraka, seseorang ditakdirkan untuk jadi miskin, seseorang ditakdirkan untuk mendapatkan musibah misalnya, itu takdir yang buruk. Tapi dengan dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya itu diterima oleh Allah, maka Allah akan mengganti takdir yang buruk itu menjadi takdir yang baik. Bahkan sampai seseorang ketika ditakdirkan masuk di dalam neraka misalnya, tapi dia berdoa, ya Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, dan begitu ya. Maka kemudian doa itu diterima oleh Allah, maka Allah akan mengganti takdirnya yang seharusnya dia masuk neraka menjadi masuk ke surga. Nah ini ya, maka apa yang ditanyakan oleh Mas Rafiq tadi, bahwa ada memang hadis bahwa antara doa dan takdir ini takdir yang buruk mas ya, takdir yang buruk itu berkejar-kejaran, artinya saling mendahului. Maka itu sebagai bentuk bahwa kita itu harus kuat di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika doa kita ini diijabahi, diterima oleh Allah, maka Allah akan mengganti takdir-takdir yang buruk menjadi takdir-takdir yang baik. Kita tidak boleh mengabaikan doa, kecil apapun kita abaikan. Demikian. Mungkin sebagai terakhir tambahan dari saya ya. Ketika saya mau pulang dari rumah sakit ya hari ke-11 itu ada briefing sedikit ya dari perawat pertama. Kalau misalnya saya di swab, saya masih positif karena virus masih ada. Tapi virus yang ada dalam diri saya itu sudah jadi bangkai, sudah jadi bangkai, sudah mati, dan itu sudah tidak bisa menularkan. Jadi misalnya saya bergaul dengan jenengan semua, itu misalnya virus itu ketika itu gitu, itu sudah tidak membahayakan jenengan gitu ya. Apalagi sekarang saya sudah hari keberapa ini? Sudah hari ke-15 pulang dari rumah sakit ini. Nah ini maka insya Allah saya di hadapan jenengan nggak membahayakan, insya Allah ini. Kalau tadi saya batuk-batuk ini karena 2-3 hari yang lalu digorengkan istri tempe gembus gitu. Itu merasakan enak sampai entek limo gitu. Nah, habis itu terus batuk-batuk sampai sekarang ini. Belum?
Untuk divaksin saya harus menunggu 3 bulan berikutnya dulu ya. Jadi tidak boleh langsung divaksin. Saya harus menunggu minimal 3 bulan dulu. Nah, apakah saya bisa terpapar lagi? Bisa jadi begitu nih. Tapi bahkan divaksin pun bisa juga terpapar lagi. Dokter-dokter itu sudah divaksin, bahkan dokter paru yang merawat saya di RSI dokter parunya itu berbarengan dengan saya itu dia juga terpapar, dibawa ke rumah sakit UGM Akademi itu ya. Keluarnya malah lebih dahulu saya daripada beliau. Padahal beliau sudah vaksin juga. Tapi memang ketika orang itu sudah divaksin, kemudian dia terpapar positif, dampaknya itu tidak sedemikian parah sebagaimana orang yang belum divaksin. Kalau belum divaksin sampai bisa tadi seperti saya, kalau sudah divaksin paling nanti 3-4 hari sudah sembuh. Itu dampaknya. Begitu ya? Ya, saya kira cukup. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan apabila ada kelebihan dan kekurangan yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang bisa sampaikan Ustaz bisa bermanfaat, bisa kita mengambilnya. Pesannya tadi apa? Jangan lebay dan jangan abai. Baik, kita akhiri untuk kajian selanjutnya. Insyaallah nanti menunggu kabar ya, kalau sudah kondusif bisa dimulai, kalau belum ya nanti nunggu ya. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk konsumsinya Umi bisa ambilkan, siapin Mbak Ustadznya. Oke, habis Ustadznya nanti yang ahwat dulu ya, soalnya ahwat sedikit, nggak boleh nanti baru yang imannya. Nanti.